Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Rizky Arsunda Ramadana dari Informatika Angkatan 23, salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sister ini. Dan saat ini sedang mengerjakan tugas terakhir, enggak juga sih, sebenarnya bukan tugas tapi UAS ya, ujian akhir semester dari matkul sistem terdistribusi. Nah, jadi di sini itu saya jelaskan saja dulu ya tujuan dari tugasnya itu seperti apa. Jadi dari tugasnya itu kita harus membuat sebuah sistem yang tentu saja terdistribusi ya, sesuai nama mata kuliahnya gitu, sistem terdistribusi, dimana sistemnya ini bakal perlu nerapin konsep namanya Pub/Sub Log Aggregator, baru juga harus ini ya, nerapin idempotensi, baru deduplication, baru ini juga transaction atau concurrency control. Nah, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya secara teori apa itu idempotensi, deduplication, serta transaction concurrency control ya. Jadi dari ini idempotent itu lebih ke ini ya, bagaimana cara agar sebuah proses itu tidak dilakukan secara berulang. Nah, dari situ biasanya kalau dalam pemrograman cara mengimplementasikannya itu ya ini lewat membuat sebuah pengecekan lah sebelum proses itu dilakukan. Jadi nanti ada sebuah proses yang dimana nanti akan disimpan kayak semacam identifiernya lah dari sebuah proses itu. Kalau di sini kita gunakan namanya event ID. Nah, dari situ data-datanya itu bakal disimpan ya di sebuah storage yang dimana nanti ketika ada sebuah proses baru ya bakal dicek dulu apakah proses dengan ID ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak. Kalau misalnya sudah pernah, ya udah berarti nggak akan dilakukan. Kalau belum pernah, berarti ya tidak akan dilakukan. Nah, dari situ untuk konsep berikutnya yaitu terkait deduplication, itu lebih ke cara agar data itu tidak ada yang duplikat gitu. Nah, jadi misalnya nih dari proses-proses yang sebelumnya sudah dilakukan gitu kan, itu berarti ada proses dengan ID yang sama yang dimana artinya itu duplikat kan. Nah, kalau kita gunakan proses atau konsep deduplication ini, itu berarti dia bakal menghapus gitu data yang duplikat ini atau data yang tidak diproses ini, karena buat apa disimpan gitu ya kan. Ya, jadi caranya itu ya bisa tentu dengan kita membuat semacam worker atau cron job gitu ya, yang dimana dia tuh akan berjalan pada suatu waktu tertentu untuk menghapus data-data yang duplikat ini gitu. Nah, kalau terkait konsep berikutnya yaitu transaction concurrency control, itu lebih ke ini sebuah cara atau konsep agar kita bisa membiarkan atau mengizinkan user lah untuk melakukan beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan gitu. Nah, dan ini agar tidak menciptakan terjadinya ini race condition, dan agar memastikan data itu konsisten lah atau integritasnya tinggi lah. Jadi tidak gampang ini digunakan di tempat lain di waktu yang bersamaan gitu. Nah, itu pentingnya dari transaction and concurrency control ya. Nah, mungkin itu aja untuk 3 teori utamanya ya pada tugas ini. Saya lanjut ke bagian berikutnya. Nah, jadi untuk di sini saya udah buat ya untuk sistemnya itu sudah mengikuti sesuai dengan arahan. Di sini ada aggregator, ada publisher, baru di sini juga ada terkait penggunaan Docker Compose-nya tuh. Nah, semua service yang ada di sini ada aggregator, publisher, brokernya, storage itu berjalan secara lokal ya. Kalau yang kita buat sendiri ya tentu ada aggregator dan publisher. Kalau broker ini ya service inilah, service yang kita gunakan, service yang udah ada yang kita gunakan pada project ini gitu. Nah, baru di
di sini juga saya menambahkan informasi bahwa storage-nya itu persistent ya di sini, karena kita menggunakan volume di sini. Jadi ya kalau menggunakan volume, pada saat kontainernya diberhentikan atau di down kan, selama volumenya tidak terhapus, dia bakal tetap adalah simpanan datanya gitu, bukan data sih, file, ya bisa dibilang data sih. Nah jadi nanti bakal inilah tetap ada gitu datanya. Nah dari sini kita pindah dulu ke bagian arsitektur. Nah jadi di sini saya ada buatin juga terkait dokumentasinya. Bentar, kenapa ini nge-lag? Oke. Oke, sebentar nge-lag ya tuh. Sepertinya gara-gara ini. Nah, saya jelasin aja di sini. Oke. Jadi untuk ini bentar, nggak bisa di post ya. Kok yo diskonnya. Oke, mohon maaf udah bisa. Oh belum. Bentar ya. Kenapa harus nggak bisa di waktu yang salah? Jaringan Y 789. Oke, sudah bisa harusnya. Oke. Nah, jadi di sini saya ada buatin terkait arsitekturnya ya. Ini saya gunakan Mermaid untuk bantu membuatkan diagramnya. Jadi kalau di sini kita lihat kan ada dua service utama, yaitu agregator dan publisher. Nah, di sini agregator itu bertindak sebagai server utama lah, atau API servernya lah, dimana dia sebagai pusat gitu. Di dalam agregator ini, agregator service-nya itu juga ada endpoint /publish, yang dimana metodenya itu post. Nanti ini digunakan oleh publisher service untuk mengirimkan event atau proses lah ke dalam agregatornya. Nah dari situ nanti event yang diterima oleh agregator bakal di queue ke dalam Redis-nya. Nah jadi nanti event-event itu bakal ngantri dulu lah sebelum diproses, dan nanti bakal ada worker berbeda yang akan memproses ininya, proses-prosesnya itu satu persatu. Dan di sini juga ada constraint tambahan, semisalnya dia itu error atau inilah ada constraint yang dilanggar, misalnya kayak ini pengecekan topik dengan event ID-nya, dia bakal ngelakuin tidak ada ngelakuin apa-apa. Jadi insert pengecekan constraint yang ini topik dengan event ID yang sama di data yang dua data berbeda atau lebih, dia bakal ngelakuin dia tidak akan ngelakuin apa-apa. Jadi ya conflict do nothing. Jadi bakal di-ignore lah istilahnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kalau misalnya sudah ada data yang masuk ya disimpan ke Postgres database-nya. Kemudian nanti data yang sudah disimpan itu bakal digunakan kembali oleh ini client side-nya atau user lah istilahnya. Nah, itu bisa kita akses lewat dua endpoint ini ya, /event atau /stat. Masing-masing endpoint ini metodenya itu get. Nah, dari situ kita lanjut. Oh ya, untuk pengirimannya ini ya at least once ya. Dan itu artinya dia bakal dikirim setidaknya sekali gitu. Kalau misalnya dikirim berkali-kali ya bakal diproses sebagai satu aja, gara-gara sudah ada idempotensinya. Nah, dari sini kita coba lihat dulu diagram yang lainnya. Kalau ini kan terkait arsitektur. Nah, kalau ini ada saya buatkan juga terkait sequence-nya. Jadi ya ini lebih detail aja lagi lah secara code-nya gimana gitu. Jadi dari publisher ngirim melakukan request endpoint publish ke agregator API. Nanti dari sini
dari API-nya bakal nge-queue eventnya ke Redis, baru dari situ publisher bakal langsung nerima kalau dia itu sudah terqueue lah masuk antrian. Nah, tapi dari sini nanti dari Redisnya bakal ngirim juga eventnya ke worker, nanti dari workernya itu baru diproses. Nah, kalau kita lihat di sini ada constraint-nya tadi, apakah dia itu sudah memenuhi kriterianya atau enggak, yaitu tidak boleh ada topik dengan event ID yang sama ya. Bukan topik sih, lebih tepatnya nggak boleh ada event atau proses dengan topik dan event ID yang sama gitu. Jadi harus unik gitu istilahnya. Nah, dan misalnya dia nanti ini tidak dapat data yang sudah ada atau datanya masih baru lah, dia bakal nambah ini di dalam database-nya unique process dan di increment lah. Baru di sini kalau misalnya terdapat event yang duplikat, dia bakal nambahkan nilai 1 atau di increment ke dalam duplicate drop. Jadi ya bertambah lah statistiknya. Baru nanti dari workernya nge-commit. Ini satu transaction yang sama ya. Jadi itu perlu di-commit di akhir. Nah, dari sini untuk proses yang sebelumnya, bukan proses sebelumnya sih, endpoint berikutnya terkait event sama stat itu di sequence diagram yang berbeda. Tapi di sini saya tidak buatkan karena cukup sederhana ya, cuman melibatkan 3 aja harusnya, 1, 2, 3 ini 3 komponen kalau misalnya pakai yang endpoint get itu. Jadi tidak cukup kompleks ya, jadi itu tidak saya buatkan sequence, cukup yang kompleks saja. Nah, dari sini kalau kita lihat di codingannya dulu, di sini app processor, saya mau ngasih lihat terkait ininya constraint, mana itu. Nah, di sini. Nah, jadi pada saat pembuatan tabel di awal itu kita ada nambahin constraint di sini, yaitu untuk mastiin kalau topik dan event ID-nya ini unik gitu. Nah, jadi pada saat ada data yang memiliki topik dan event ID itu bakal dibandingkan nanti ke depannya. Misalnya ada data baru dengan topik dan event ID. Nah, jadi semisal di data existing sudah ada topik dan event ID yang sama di satu data, dan ada data baru nih masuk tapi topik dan event ID-nya juga sama, dia bakal melanggar constraint ini. Nah, dan kalau kita lihat di sini, nah insert into ini tabel yang tadi ya yang udah dibuat di sini. Nah, itu bakal kalau misalnya ngelanggar constraint-nya bakal ini nggak ngelakuin apa-apa. Konflik constraint yang ini dia nggak bakal ngelakuin apa-apa. Jadi bakal langsung di return ininya lah, ID-nya. Kalau misalnya dia berhasil dimasukin. Kalau enggak ya udah bakal langsung ke skip lah prosesnya. Nah, dari situ untuk berikutnya saya mau jelasin terkait endpoint yang udah ada di sini. Di sini kan ada 3 endpoint berbeda, 4 sih sebenarnya sama health ya. Ini kan buat di awal pengecekan gitu. Jadi di sini ada publish yang utama, ada event sama stat. Kalau health di sini lebih ke supporting aja, pendukung untuk pengecekan di awal. Nah, dari sini untuk publish dia tentu bakal nerima request ya, dan dia bakal di-parse dulu di sini untuk ngecek apakah sudah sesuai struktur dari requestnya atau enggak. Dia itu bakal ngecek berdasarkan model yang ada di sini, event in class ya. Dia itu harus ada topik, event ID, timestamp, source sama payload di dalam data requestnya. Nah, dari situ untuk topik, event ID sama source ini dia punya constraint yang dimana minimal value-nya itu harus sepanjang 1 dan maksimal itu harus 200. Jadi harus di rentang 1 sampai 200 karakter. Nah, dari sini untuk ada untuk timestamp sama payload itu juga ada constraint tambahannya. Sebenarnya bukan timestamp dan payload sih, tapi topik, event ID, timestamp dan source. 4 ini ya ada constraint tambahannya. Nah, kalau field validator itu digunakan sebagai ini biar bisa kita tambahkan lah constraint tambahan yang ada di luar sini. Misal kayak bikin custom validator gitu ya, pakai ini kita. Nah, dan untuk topik, event ID dan timestamp dan source itu ada custom ininya,
custom validatornya, di mana kita ingin ngecek apakah dia itu blank atau enggak. Jadi misalnya spasi semua gitu, 200 karakter itu isinya spasi semua. Nah itu bakal di strip dulu, mastiin nggak ada spasi, dan misalnya dia empty atau empty string lah, dia itu bakal ngasih error, nggak boleh kosong. Kalau misalnya aman ya udah dibalikin value-nya, berarti bisa dipakai. Nah kalau di timestamp ini kita untuk mengecek apakah value-nya itu sudah ini sesuai formatnya. Jadi timestamp ini kan ada formatnya ya, dan itu nggak bisa sembarangan. Nah validator di sini khusus untuk ini, ngevalidate formatnya apakah sudah sesuai atau enggak. Nah semisal di sini sudah berhasil di parse ya model validate ini. Nah itu nanti bakal bisa dipakai di sini. Nah jadi untuk tiap event yang didapatkan dari requestnya itu bakal dimasukkan ke queue-nya dan bisa diproses habis itu. Nah dari sini untuk yang event itu sederhana aja, dia itu buat ngambil data-data event atau proses sebelumnya yang udah pernah dilakukan lah, yang disimpan di DB-nya lah, termasuk yang ini juga ya, termasuk informasi mengenai event yang gagal, tapi itu bukan di dalam bukan dijelaskan sebagai ini sih, event yang data gitu, tapi lebih ke statistik. Nanti itu di endpoint berbeda sih sebenarnya. Nah jadi di sini untuk list events, misal kita cari, nah di sini, nah itu bakal mencari semua proses event di dalam database-nya. Nah kalau misalnya di sini juga ada, kita kasih query tambahan untuk mencari topiknya itu apa, itu bakal bisa juga. Jadi ini nggak statik lah, bisa kita cari spesifik mau yang topik apa gitu, biar spesifik kan dapatnya apa. Nah dari sini dia itu bakal diambil, diproses, baru nanti di return lagi ya sebagai respon dari requestnya. Nah untuk stat ini dia itu untuk inilah cara cepat buat dapetin kesimpulan dari sistemnya gitu, bukan kesimpulan sih, lebih tepatnya ya statistiknya gitu. Nah jadi di sini ada counters sama topics. Kalau countersnya jelas ya, untuk yang event diterima itu berapa totalnya, termasuk yang duplicate maupun unique. Kalau yang ini khusus untuk yang unique, yang duplicate drop khusus untuk yang duplicate. Jadi ya kelihatan lah event-event ini udah berapa kali gitu di ininya dilakukannya. Nah dari topicsnya ini ya untuk ngelis topik yang udah ada, baru uptime seconds itu untuk melihat sudah berapa lama sih service ini berjalan. Kalau worker ya ini jelas lah seberapa banyak worker yang jalan di backgroundnya gitu. Nah dari sini kita lanjut, saya juga ada buatin ya terkait unit testing. Di sini pakai PyTest, ada 15 unit test yang berbeda yang udah saya buat di sini. Kalau misalnya kita mau coba buat mau coba lakuin kayak gini aja, langsung PyTest langsung ya di root projectnya, nanti dikasih tahu 15 pass nih, unit testnya ada 15 dan semuanya berhasil, dan itu cukup cepat ya, dia 0,24 detik. Nah dari sini kita lanjut mulai ini ya, nge-build dockernya. Nah jadi di sini belum ada kontainer apa-apa yang jalan ya. Nah coba saya mulai buat nih kontainernya seperti ini, docker compose up min build min d. Oke, tunggu ya. Ini oke, sudah semua. Dari sini kita coba cek dulu semua kontainernya apakah beneran aman aja atau enggak. Nah oke, kita zoom out dikit biar nggak double baris lah, biar satu baris gitu. Nih udah berhasil semua ya, healthy semua, dan yang ini juga udah, dan portnya juga udah ke expose. Nah jadi untuk yang agregator nih dia bakal ke expose ya port kontainernya, tepatnya di port 8080. Nah kenapa yang Redis dan Postgre ini enggak ya, gara-gara dua ini itu khusus untuk internal aja yang dapat akses. Karena kalau misalnya Redis dan Postgre services ini dapat diakses dari luar, itu bakal berbahaya ya, karena ya seharusnya tidak boleh lah diakses dari luar, itu bahaya banget. Nah makanya kita cuma boleh memberikan akses luar, yaitu yang agregator service ini. Nah dari sini kalau kita lihat di compile compose-nya itu ada ini
ada volumenya juga seperti yang tadi saya awal jelasin ya. Di sini ini juga ada. Nah, itu penting lah agar datanya itu persisten. Jadi nanti pada saat di down ataupun di stop baru kita mau ini lagi, nge-up lagi, itu bakal tetap ada datanya. Nah, dari sini kita masuk ke step berikutnya. Kita mau lihat dulu ininya, status dari agregatornya. Di sini saya ada siapin komennya, coba kita jalanin. Nah, jadi kita ngecek dulu health check dari servisnya yang agregator, dan dia langsung nge-return status oke. Berarti aman ya, bisa diakses lah servisnya gitu. Nah, baru kita coba cek statnya atau statistik dari servisnya, agregator servisnya. Kita bisa lihat di sini kalau semua itu masih ini ya, masih defaultnya lah, masih versi ini tahap initialize-nya lah. Receipt-nya masih 0, unit prosesnya masih 0, duplicate drop-nya masih 0, topiknya masih juga belum ada. Tapi uptime second sama worker tentu udah ada, karena ya ini dari awal lah kita ininya. Kalau uptime second ya tentu dia bakal bertambah terus seiring berjalannya waktu. Kalau worker ya ini kita set di awal di konfigurasinya. Nah, dari sini kita masuk ke bagian publish event ya. Nah, kita clear dulu biar nggak pusing lihatnya. Nah, di sini misalnya saya ada siapin komen ya untuk ngirim 3 event berbeda. Kalau kita lihat di event pertama ini, di sini stop ya. Kita lihat dia mau ngirim ke topik app.logs dengan event ID demo 1. Nah, di sini kalau kita lihat keterangan dari eventnya, dia itu first, artinya ya event pertama lah. Ini keterangan tambahan aja sih biar kita nggak pusing. Nah, dari situ kita lihat ini event keduanya, dia juga mengirimkan ke topik app.logs, tapi dan event ID-nya sama. Nah, tapi di sini ya ada keterangan tambahan, itu nyatakan kalau ini duplikat. Nah, sebenarnya dari sistem itu nggak bakal masukin payload message ini ke dalam logiknya, karena yang dilihat dari sistemnya itu adalah topik dan event ID. Nah, jadi pada saat nanti 2 event ini dengan topik dan event ID yang sama dikirim masuk ke prosesnya, yang diproses itu hanya yang pertama ini, yang kedua ini nggak akan diproses. Nah, kalau kita lihat di proses ketiga ini ada untuk topik audit logs dan event ID-nya juga sama nih, demo 1. Nah, dan ini bakal tetap diproses. Kenapa? Karena walaupun event ID-nya sama, tapi topiknya itu beda gitu. Dan ini event pertama yang melakukan proses dengan topik dan event ID ini gitu. Makanya di sini keterangannya same ID different topic, ya bakal tetap dijalanin. Misalnya kita coba run nih, accepted tiganya ya tentulah pasti diterima gitu sama sistemnya, tapi nggak tahu ya diproses atau enggak, nanti dilihatnya. Nah, baru ya udah masuk antrian nih tiganya, baru kita coba cek statnya nih. Nah, di sini receipt 3, unit proses 2, duplicate dropnya 1, dan di sini sudah masuk juga untuk topiknya, masing-masing topik itu 1 ya, sesuai sama yang kita kirim. Nah, baru oke, kalau gitu udah sesuai ya, berarti event dengan topik dan event ID yang sama tidak akan diproses berkali-kali, cuma sekali aja yang di awal. Nah, di sini juga ada list eventnya. Kalau kita lihat benar ya, cuma ada 2 event ya di sini, atau 2 proses nih. Oke, di sini juga ada keterangan proses add-nya, jadi kapan event atau proses itu diproses ya kelihatan gitu kapan. Nah, baru semisal nih kita cuma ingin mencari spesifik di topik tertentu, misalnya app.logs, itu juga bisa. Nah, jadi cuma akan nampilin event yang ada di app.logs. Nah, dari situ kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini juga misalnya kita ingin lihat logs yang ada di dalam agregatornya, itu juga bisa ya. Tapi mungkin nggak yang detail-detail banget, ini cuman high level information aja yang umum. Misalnya pengen lihat detailnya lagi juga bisa sih sebenarnya, cuman ya bakal bikin ini aja sih, bloated aja sih. Jadi ya cukup yang penting-penting aja. Paling kalau misalnya ada error baru bisa dilihat gitu juga di sini. Nah, baru dari situ semisal kita ingin masuk ke step berikutnya, yaitu terkait ini mengirimkan 20.000 event yang dimana, ntar saya cari dulu 20 where is it, kok nggak ada.
20.000 mana 20.000, gini aja. Nah 20.000 event yang dimana 30% diantaranya itu duplikat dan tetap dapat merespon lah gitu. Jadi di sini misalnya kita hitung ya, 30% dari 20.000 itu berapa, aku males ngitung. 20.000 bukan dibagi sih, salah, 20.000, oke benar ya, 20.000 dikali 30%. Nah berarti 20.000 event yang dikirim, 6.000 diantaranya itu adalah event duplikat atau proses yang duplikat. Nah dan itu kita coba jalanin ya di sini. Nah di sini ada komennya untuk jalanin skenario tersebut. Misalnya saya coba cari ya di sini. Nah, jadi di publisher service ini dia kita set dulu konfigurasinya, total eventnya itu 20.000, duplicate rate-nya atau persentase duplikatnya itu 0,30, yang dimana ini artinya 30%. Baru batch size-nya ini 250. Maksudnya batch size itu lebih ke ini aja sih. Setiap kali ngirim tuh berapa banyak event yang dikirim gitu bersamaan ya. Jadi 250. Jadi untuk menyelesaikan 20.000 request ini, kalau misal kita bagi dengan 250, nah berarti dia perlu ngelakuin request sebanyak 80 kali ya ke agregator service-nya agar selesai lah gitu. Nah kita coba jalanin komennya di sini, semoga nggak error. Nah oke, kelihatan ya dari lognya. Jadi ini request pertama dia nge-send 250 dari 20.000 event, semuanya di accept, masuk ke queue semua, dan itu semua berhasil, dan butuh waktu total 2 detik untuk mengirim semua itu gitu. Tentu ini bisa lebih cepat kalau kita langsung ngirimnya lebih banyak gitu kan, baru interval pengirimannya lebih rendah itu juga bisa lebih cepat gitu. Tapi di sini agar tidak terlalu memberatkan ya untuk publisher service beserta agregator service-nya itu sendiri, makanya dikasih konfigurasi seperti ini. Nah dari sini kita coba cek hasilnya menggunakan komen ini. Wait, kita clear aja biar nggak pusing. Oke. Nah di sini kita lihat receipt-nya itu ada 20.003, tiganya kan dari yang awal kita coba ya, 20.000 sisanya ya dari barusan kita coba. Nah dan unique prosesnya jadi 14.002, duplicate dropnya 6.001 ya, sesuai ya. Jadi 14.000 nya itu event yang unik, sedangkan 6.000 nya itu event yang duplikat gitu, yang dilakukan berkali-kali. Nah itu sudah sesuai ya sama kriterianya yang ada di text.md ini atau tugasnya. Nah di sini, nah 30% duplikasi ya, sebenarnya lebih dari sama dengan sih, bisa lebih banyak dari ini, tapi untuk di uji coba yang ini 30% nya aja. Nah dari situ kita lihat topiknya sama ya, masih 2 aja, tapi naik nih value nya jadi 7.001 masing-masing, karena di dalam konfigurasi quote-nya ini saya coba untuk ngirim kedua topik ini aja, masing-masing value totalnya itu sama lah. Nah dan dari situ kita bisa masuk ke skenario berikutnya, step berikutnya, yaitu terkait ini ya, persistensi data ya. Nah jadi maksudnya itu gimana ya, misalnya kita melakukan sebuah event, kan itu udah disimpan ya di dalam database-nya. Nah itu bakal kita stop dulu nih service-nya, kita matiin dulu. Nah tapi karena kita menggunakan volume di dalam compose-nya, jadi pada saat kontainer itu di stop, data-datanya itu nggak ikut kehapus gitu, karena ya kita ada volumenya atau nge-mount ke dalam device host machine-nya lah gitu. Jadi dia tetap kesimpan ya datanya. Misalnya ini kita coba untuk nge-publish sebuah event yang dimana dia menggunakan topik persistent check. Ini khusus ya untuk skenario ini. Sebenarnya bisa kalau mau pakai topik yang berbeda, tapi ini sebagai pembeda aja sih biar nggak pusing. Nah jadi kita coba jalanin. Oke, accepted. Kita coba lihat statnya apakah nambah. Oke, nambah ya, awalnya 20.003, ini juga 14.003, naik ya, nambah 1. Ini sama karena prosesnya baru di sini nambah juga nih topiknya, yang persistent tag jadinya 1 value-nya. Nah dari situ kita cek nih untuk event yang spesifik di persistent check-nya. Nah di sini kita lihat kalau dia itu
ini berhasil ya, eventnya diproses ya di sini. Nah sekarang kita coba uji persistensinya. Nah di sini misal kita docker compose down ya, baru kita langsung up kan lagi. Saya kasih lihat dulu buktinya nih. Drop down semua ya, kecuali yang ini publishernya, karena itu profile yang berbeda lah, bukan profile defaultnya, dia pakai demo, jadi nggak penting juga untuk di down gitu atau di drop ya. Nah di sini kita langsung coba untuk ini nge-up kontainernya lagi. Oke, lagi proses ya. Nah baru dari sini kita coba untuk cek statusnya masing-masing kontainer apakah aman gitu. Oke, healthy ya di sini, dan ini juga udah terekspos kembali. Nah dari sini coba kita cek kembali nih eventnya. Nah di sini udah ya, udah aman, masih kesimpan lah. Dan misalnya kita coba lagi untuk membuat sebuah event, berantakan seperti ini coba. Nah oke, masih berantakan, nggak apa. Nah jadi di sini coba kita tes lagi, mengirim topik event dengan topik dan event ID yang sama di sini. Oke, udah berhasil lah untuk dikirim, tapi apakah dia bertambah atau enggaknya kita cek dulu. Sebentar, saya salah nih. Nah di sini oke, nambah ya satu, yang awalnya 20.004 di sini nambah, baru di sini jadi ini ya 6.002 ya, karena duplikat tadi prosesnya. Dan di sini tetap satu nih value dari persistent checknya. Nah oke, jadi berhasil ya kalau gitu. Nah baru saya juga ada mau ngasih lihat terkait ini deh, di step berikutnya, yaitu terkait konfigurasi dari Compose-nya. Nah ini kan sebenarnya ini ya dari Docker Compose yang ini, cuman di sini ada tambahannya yaitu terkait networknya. Nah di sini karena kita tidak ada ngesetting networknya sendiri, jadi dia pakai default ya. Jadi ini mengikuti nama dari ininya, nama projectnya, yaitu ini 5 min pub sub ya, seterusnya lah, panjang lah. Nah baru ya di sini untuk brokernya untuk volumenya itu juga udah ada ya informasinya. Ini untuk nama volumenya di sini diterterakan. Misalnya kita lihat di sini Docker Container Tools ya yang ada di VS Code. Kita coba zoom biar kelihatan. Nah di sini kita coba cek 5 min. Where is it? Nih ada 2 volume ini ya. Jadi ini misalnya kita remove ya, bakal hilang lah data yang udah kita lakukan tadi, itu yang udah kita buat tadi. Nah ya udah deh, jadi udah kelar untuk uji cobanya UAS ini. Di sini saya juga ada buatin ya panduannya dalam README untuk ngelakuin semua inilah lengkap. Baru sini juga ada laporannya yang berisi teori-teori yang digunakan pada sistem ini, lengkap juga beserta dengan hasil matriks sama pengujiannya. Ini lengkap. Baru untuk filling video menyusul ya habis ini. Oke, untuk daftar pustaka hanya satu ya, menggunakan buku utama yang diberikan oleh Bapak yaitu. Oke. Dan dari sini untuk kesimpulannya, jadi apa sih sebenarnya? Ya udah, berarti untuk sistem yang kita ingin buat yaitu terkait dengan pub sublog aggregator dengan tambahan konsep independency, deduplication, baru ini transaction and control concurrency, ya itu pokoknya semuanya berhasil. Dan kita udah uji coba juga menggunakan tadi Curl tuh untuk ngetes mengirim eventnya atau lewat publisher service untuk mengirimkan event sebanyak 20.000 itu dengan 30% diantaranya duplikat, itu juga udah berhasil. Dan dari sini persistensinya juga udah aman pada saat kontainernya di build ulang, di up ulang, itu juga udah aman, datanya tetap ada. Baru untuk transaction dan kontrol konkurensi kontrolnya juga udah aman gitu. Nah dari sini untuk kriteria penilaian lain ya seperti unit testing, bentar saya kasih lihat dulu. Untuk ini mana? Ini dulu.
dari atas deh. Nah, untuk ini sudah ada, publisher udah ada, broker juga udah ada, menggunakan Redis. Ini kita pakai Postgres, jaringannya, networknya juga udah ada default ya, jadi nggak perlu kita konfigurasi sendiri, bawaannya aja. Baru di sini udah diterapin juga untuk ininya, model dari eventnya. Ini endpoint publish sudah ada, event topik udah ada, statnya juga udah ada. Baru di sini dedupe star persistent juga udah ada, idempotency event juga udah ada, loggingnya juga udah ada ya tadi. Nah, baru ini juga udah ada, gunakan absurd unique constraint ini juga sudah ada, tadi saya kasih lihat. Uji konkurensi juga sudah ada. Baru di sini ini juga sudah ada tadi. Oke. Nah, baru untuk tiap skenario juga sudah saya lakukan ya pada tadi, uji coba tadi. Nah, oke, jadi untuk mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya di video kali ini. Cukup menarik untuk segi materi, sebenarnya bukan menarik sih, lebih tepatnya karena ini udah pernah dilakukan ya. Sebenarnya yang menariknya itu pada saat di UTS ya, karena masih baru. Ini tidak ada perbedaan yang jauh banget dari yang UAS sama UTS. Kayak melanjutkan sedikit, ada tambahan sedikit lah dari penugasan yang di UTS gitu. Mungkin untuk yang tahun berikutnya atau mahasiswa yang ngambil matkul ini ke depannya, ya mungkin UAS-nya bisa lebih ini lagi sih, lebih banyak lagi kriterianya. Soalnya kan kalau kita lihat di LMS itu juga ada banyak materi lainnya. Setelah ini, di sini kita lihat where is it? Nah, seperti penggunaan Minio ya, itu menurut saya penting banget sih. Kayak untuk ini ya, sistem storage yang menerapkan storage object tuh, kayak Minio, RASFS, atau yang aslinya itu yaitu AWS S3 gitu kan, itu penting banget ya untuk bisa digunakan. Dan menurut saya itu harusnya bisa sih untuk UAS ya. Mungkin itu aja. Kan GraphQL juga ada, ini penting sih. Nah, itu penting juga sih untuk ada GraphQL, karena ini memudahkan client side untuk inilah, membuat semacam endpoint mereka sendiri dalam tanda kutip. Jadi mereka misalnya butuh data yang spesifik nih, tanpa kita buat sendiri dari sisi servernya, mereka bisa bikin sendirilah query-nya atau endpoint-nya dalam tanda kutip. Nah, jadi itu bakal memudahkan banget untuk FE beserta orang backend atau backend developernya lah gitu. Jadi nggak perlu dibuatin kodenya di server, cukup sekali aja kita setupkan GraphQL, nanti dari frontend-nya sendiri yang membuat query-nya gitu. Nah, dari situ mungkin udah sih. Tambah saran saya mungkin ke depannya untuk mahasiswa yang berikutnya mengambil. Oke, sudah sih, itu saja. Oke, saya tutup ya. Sekian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang tidak seharusnya saya ucapkan. Sekian, itu saja saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.